Halo, selamat malam semuanya, teman-teman Komsa di darat, di laut, maupun di angkasa raya. Apa kabarnya semuanya? Terindah, oke. Iya, kita. Oke, baik. Kita betulin dulu ini. Coba kita cek musik alam. Oke, sambil menunggu teman-teman ya. Musik alamnya sedang di-download. Malum iCloud-nya versi terbatas, jadi tidak di-upgrade. Lama juga ini download musik alamnya. Nanti deh kita lihat ya sambil berjalan. Oke, sebelumnya kita mau doa dulu. Kita siapkan hati kita. Pasal 6 Bundang Gereja nanti tolong ditarik ke LG paragraf terakhir. LG 14 paragraf terakhir, Yamin banyak yang belum paham bos. Oke. Kita tunggu sedikit lagi, nanti kita buka dengan doa ya. Baik, kita buka saja dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas undangan-Mu terhadap anak-anak-Mu yang hadir pada live pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus sendirilah yang mengundang dan menggerakkan mereka untuk hadir pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu, pikiran-Mu bagi hidup kami boleh digenapi. Biarlah ya Tuhan, Engkau buka mata hati dan pikiran kami agar segala pewartaan-Mu, terutama pada malam hari ini, yaitu tentang Maria, Bunda Kristus dan Bunda Gereja, sungguh-sungguh mencerahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria. Biarlah pada malam hari ini kami secara khusus mau memohon perantaraan doa Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman semua. Mimin percaya kalian semua pasti sehat-sehat saja dan baik-baik adanya ya.
Buktinya malam ini bisa memenuhi undangan untuk hadir live pada malam hari ini ya. Puji Tuhan. Nah, kemarin kita telah membahas tentang persekutuan para kudus, di mana kita hidup sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, bersekutu di dalam tubuh mistik Kristus ini, yang adalah gereja yang sedang berjuang di dunia, gereja yang telah jaya di surga, dan gereja yang masih menderita di api penyucian. Nah, jangan takut dan jangan khawatir, ternyata memang kita tidak pernah sendiri. Saudara-saudara kita yang di surga selalu melihat ke bawah dan membantu kita dengan doa-doanya. Dan kita patut bersyukur dan berbangga, ada satu pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya, bahkan pada waktu kita mati. Siapakah dia? Yaitu Maria, yang adalah Bunda Kristus dan Bunda Gereja. Nah, malam hari ini secara khusus kita mau men-sharingkan tentang pengetahuan ini kepada teman-teman semua. Artikel 963 tentang peranan tentang Maria, Bunda Kristus dan Bunda Gereja, yaitu tentang peranan Maria dalam misteri Kristus dan Roh Kudus, ya, yang sebelumnya pernah kita bicarakan ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah atau sudah sering udah khatam doa rosario ya, sering sekali mendoakan ini. Salam Putri Allah Bapa, apalagi salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat peran Bunda Maria yang sangat unik di dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam hubungannya dengan Allah Bapa, dia disebut putri. Dalam hubungan dengan Allah Putra, dia disebut sebagai Bunda Allah Putra. Dalam hubungan dengan Roh Kudus, dia disebut sebagai mempelai Allah Roh Kudus. Ya. Nah, baru-baru ini ternyata diketahui, mungkin ada yang mengenal Sam Shamoun ya, salah satu apologet Kristen yang terkenal setelah Christian Prince. Terutama para apologet yang berada di sini nih. Nah, di sini banyak apologet sepertinya. Pasti tidak asing lagi dengan nama itu ya. Mimin juga baru tahu ternyata Sam Shamoun itu seorang Katolik, atau mungkin dia ketika convert mungkin melewati berbagai agama dan akhirnya sampai ke Rome Sweet Home, yaitu Katolik. Dan ketika dia mengungkapkan tentang peranan Maria yang unik ini dalam hubungannya dengan Trinitas tersebut, seperti yang telah kita sebut di atasnya. Jadi lucu sekali, banyak yang komen di bawahnya yang mentertawakan. Apa katanya? Sam Shamoun mengajarkan kepada kita bahwa Maria adalah istri Roh Kudus gitu. Dan itu ternyata cukup heboh. Karena dalam Bible, dalam bahasa Inggris kan apa itu? Terjemahannya bukan Bible sih, apa sih namanya itu ya? Litani mungkin ya, litani atau doa rosario dalam bahasa Inggris. Coba aja nanti dicek. Mungkin terjemahannya spouse of Holy Spirit. Nah, kalau bahasa Indonesianya kita menerjemahkannya sebagai mempelai. Nah, mungkin dalam pengertian orang luar sana itu langsung saja disebut sebagai istri. Ya. Dan itu cukup heboh ya. Ya, bagi kita orang Katolik, kita mungkin senyum-senyum saja karena kita mengerti maksudnya. Bagi orang yang tidak mengerti, nah ikuti terus, pada akhirnya nanti akan mengerti juga. Apa sih bedanya mempelai? Apa sih bedanya istri? Ya, baik. Kalau apologet Indonesia yang terkenal siapa, Min? Siapa ya? Mungkin Romo Patrius Allegro kali ya. Tapi yang lebih terkenal lagi adalah Monsinyur Pidiarto, Uskup Malang. Sebelum dia menjadi uskup juga
dia sering memberikan seminar-seminar tentang mempertanggungjawabkan iman Katolik begitu. Ya, jadi beliau juga sebenarnya apologet. Nah, tapi dia bukan apologet yang suka tampil online di TikTok begitu seperti teman-teman kita yang lain. Tetapi dia menulis sebuah buku. Coba cari bukunya. Mempertanggungjawabkan iman Katolik, itu bagus sekali. Atau cari juga ketika dia memberi seminar-seminar di YouTube yang divideokan orang dan dimasukkan ke YouTube, itu bagus sekali. Boleh mendengarkan beliau. Nah, itu ex dosen Mimin juga. Oke. Min, kalau mau belajar jadi apologet gimana ya, Min? Mimin anjurkan belajar katekismus dulu. Setelah itu belajar apologet, ya. Cari aja nanti apologet Katolik. Belajar dari mereka juga is okay, tapi kuasai dulu teologi di dalam katekismus Gereja Katolik supaya dasarnya terlebih dahulu kuat, ya. Min, saya sudah mulai pakai skapulir, Min. Di paroki saya pada malah merasa bingung sama apa yang saya pakai, yaitu skapulir coklat yang ada gambar hati kudus Yesus dan Maria gendong bayi Yesus. Tapi ada juga sih yang tahu bahwa itu skapulir. Ya nggak apa-apa. Orang belum terbiasa saja. Ya. Romo, apa nama judul buku ini? Bisakah saya cari? Ya, panggil saja admin, jangan panggil Romo, ya. Min, apakah judul buku ini gitu? Ini judul bukunya Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Itu ada di stiker atas ini. Nah, Katekismus Gereja Katolik. Nanti boleh dicari apakah di gereja yang punya toko-toko rohani, cari aja. Atau secara online juga, ya. Banyak juga dijual di online di toko hijau atau di toko orange. Komsa ada YouTube? Ada, namanya sama. Jadi setiap hasil live kita ini selalu Mimin upload ke YouTube Komsa KKSM, ya. Uskup Widiarto, ya, Min? Yes. Oke, kita lanjut, ya. Ya. Sekarang perlu kita renungkan, ya, sudah, bahwa Perawan Maria diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan Bunda Penebus yang sesungguhnya. Ia memang Bunda para anggota Kristus, karena dengan cinta kasih ia menyumbangkan kerjasamanya, supaya dalam gereja lahirlah kaum beriman yang menjadi anggota kepala itu. Itu tulisan daripada Santo Agustinus. Lumen Gentium 53. Jadi Lumen Gentium ini mengutip juga tulisan daripada Santo Agustinus. Maria, Bunda Kristus, Bunda Gereja. Nah, ini disebut demikian oleh seperti kutipan ini, ya. Oke, kita lihat di artikel berikutnya. Apa sih yang dimaksud Maria sebagai Bunda Gereja, sebagai Bunda Kristus? Mari kita kaji lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana dulu, jangan lupa tap-tap layar, jangan lupa like, share, komen, dan kasih gift kepada Mimin. Oke, kita geser, ya. Oke, kita mau melihat Maria sebagai Bunda Gereja. Nah, musik yang dipesan Dinda sudah berhasil di-download, coba kita putar, ya. Nah, ini musik alam. Oke. Terima kasih, Min. Saya cari sekarang sama-sama. Oke. Geser-geser dulu, ya. Baik. Maria sebagai Bunda Gereja. Bersatu sepenuhnya dengan putranya. Artikel 964. Tugas Maria terhadap gereja tidak bisa dipisahkan dari persatuannya dengan Kristus, tetapi langsung berasal darinya. Nah, jadi Bunda Maria tidak bisa dipisahkan dengan putranya.
Adapun persatuan Bunda dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan hingga wafatnya. Hubungan ini terutama tampak dalam saat sengsaranya. Nah, kita melihat ketika Bunda Maria mengatakan ya kepada tawaran daripada Tuhan lewat malaikat Gabriel itu ya. Nah, pada saat itulah terjadi keselamatan untuk umat manusia. Seandainya Bunda Maria menolak dan tidak, maka keselamatan tidak pernah menjadi milik kita. Apakah mungkin Bunda Maria menolak? Mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena, however, jangankan Bunda Maria, malaikat juga punya kehendak bebas ya. Untuk apakah setia kepada Tuhan, apakah melawan Tuhan. Demikian juga Bunda Maria. Dia tetap memiliki kehendak bebas untuk menolak tawaran daripada tawaran Tuhan lewat malaikat Gabriel itu sebenarnya. Nah, begitu. Walaupun dia rada bingung-bingung, tetapi dia tetap mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, dan dia juga sempat heran ya, loh, kok aku gitulah. Kalau melihat dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan, kenapa seperti ini? Bagaimana itu mungkin? Sebab aku tidak mengenal suami seperti itu, atau tidak pernah bersentuhan dengan seorang pria. Nah, ini diterjemahkan oleh para bapak-bapak gereja bahwa sebenarnya Maria ini sudah merupakan bagian dari kelompok Esseni, yaitu jenis aliran daripada orang Yahudi yang lain lagi selain apa? Kan ada apa tuh? Saduki, Farisi, Zelot, Esseni. Nah, Esseni ini orang yang hidupnya bertarak, tidak menikah, hanya untuk Allah saja. Nah, mereka menafsirkan dan meyakini sama seperti Yohanes Pembaptis, Bunda Maria ini sebenarnya juga udah menjadi bagian dari kelompok ini dan mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan dan tidak ada pikiran untuk menikah lagi. Sehingga ketika malaikat menawarkan seperti itu, bahasanya seperti itu. Bagaimana mungkin? Aku sebenarnya udah berkaul loh gitu, sebenarnya mau mengatakan seperti itu. Nah, tetapi tetap dia katakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dengan penuh resiko. Dan dia tahu resikonya. Kenapa? Kalau pada akhirnya dia hamil dan punya anak tanpa suami, maka siap-siaplah dirajam. Jadi itulah sebabnya malaikat kemudian meminta Santo Yosef untuk menjadi pendamping Bunda Maria. Ya, itu. Begitu dia Kisanak. Jadi mulai pada saat Yesus dikandung, persatuan dengan putra itu terjadi hingga wafatnya ya. Oh ya kalau novena saya terkabul, salah satu janji saya kepada Tuhan atau nazar itu ya, ngasih mimin gift, puji Tuhan. Tetapi masih rahasia hadiahnya. Asik, ada gift dari Dinda. Terima kasih Dinda. Kalau sudah punya niat baik ingin ngasih mimin gift, pasti dikabulkan Tuhan. Amin amin. Iya. Oh ya hari ini hari terakhir saya novena Hati Kudus Yesus. Ternyata ada Mariologi. Ya puji Tuhan. Mantap ya. Tuhan menyertai Dinda dengan segala novenanya, dengan segala penyertaannya, penyelenggaraannya, sehingga tiba-tiba malam ini kita berbicara tentang Mariologi begitu. Oke baik, nah sekarang kita melihat Lumen Gentium 58. Demikianlah Santa Perawan juga melangkah maju dalam peziarahan iman. Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib. Nah kita melihat ya di sembahyang perjalanan banyak murid-murid Yesus yang rontok. Benar nggak? Bahkan kamu bisa melihat yang hanya berdiri tegak di kaki salib hanya Yohanes dan Bunda Maria. Yang lain udah pada kabur tuh. Ketakutan. Juga ingat ketika Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang dapat menanggungnya? Banyak murid-muridnya lain yang juga rontok. Di antara ke-70 murid itu.
Nah, tetapi Bunda Maria tetap menyertai putranya hingga disalib. Ketika ia sesuai dengan rencana Allah berdiri di dekat salibnya, disitulah ia menanggung penderitaan yang dahsyat bersama dengan putranya yang tunggal. Jadi Bunda Maria sebagai ibu, dia menyertai putranya di dalam suka dan di dalam duka. Persatuan mereka sampai seerat itu. Nah, kalau bahasa kekinian begitu ya ngomongnya ya. Dengan hati keibuannya, ia menggabungkan diri dengan kurban Kristus. Dan penuh kasih, menyetujui persembahan kurban yang dilahirkannya. Nah, kamu bisa bayangkan nggak? Kalau kamu suatu hari ketika kamu sedang berdoa, ada seorang malaikat datang kepadamu dan mengatakan bahwa kamu akan mengandung Allah Putra itu sendiri atau Sang Mesias terjanji. Ya, mungkin campur aduk di dalam hatimu, banyakkan senangnya dan sebagainya. Apalagi kamu tahu bahwa ini adalah Sang Mesias terjanji yang udah dinanti-nanti para nabi sejak ribuan tahun lalu, dan kamu sebagai ibunya senangnya pasti luar biasa ya. Atau mungkin kalau kamu hidup di zaman ini, kamu mulai gibah ke kanan, gibah ke kiri, mau cerita dan sebagainya. Zaman sekarang kan kalau hamil di luar nikah mungkin nggak malu seperti zaman dulu ya. Begitulah. Apalagi dikatakan apa, anakmu akan menjadi pemimpin, akan menjadi ini dan itu. Jadi hatinya sudah berbunga-bunga nih. Apa yang terjadi kemudian? Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri seakan-akan semuanya bertolak belakang. Anak yang terjanji itu menderita di depan matamu, dibunuh di depan matamu. Nah, kamu bisa bayangkan hati seorang ibu seperti apa. Tetapi dia tetap teguh dalam imannya. Ya. Pernah nggak merenung sampai sejauh ini? Ayo, pernah nggak merenung sampai sejauh ini? Begitu sebenarnya pada waktu kita berdoa rosario ya. Ketika kita menyebutkan peristiwa-peristiwa tersebut sambil berdoa, sebenarnya kita sambil mengulang kembali kisah-kisah Injil. Setiap salamra yang kita ucapkan, kita punya meditasi atau permenungan itu kepada peristiwa tersebut. Begitu. Itu sebenarnya meditasi. Rosario itu doa meditasi sebenarnya ya. Begitulah. Dan akhirnya oleh Yesus Kristus itu juga menjelang wafatnya di salib, ia dikaruniakan kepada murid untuk menjadi bundanya dengan kata-kata ini, wanita inilah anakmu. Kita bisa melihat di Yohanes 19, 26, 27. Begitu. Jadi karena ketaatannya, karena kesetiaannya, dia diangkat Tuhan menjadi ibu atas anak-anak Tuhan. Ibu para rasul. Begitu. Oke, artikel berikutnya adalah 965. Sesudah putranya naik ke surga, Maria menyertai gereja pada awal mula dengan doa-doanya. Nah, kita bisa melihatnya di sepanjang kisah para rasul ya. Bersama dengan para rasul dan beberapa wanita, kita melihat pula Maria memohon anugerah Roh Kudus dengan doa-doanya. Roh yang sudah menaunginya di saat ia menerima warta gembira. Nah, kita melihat ketika Pentakosta, Bunda Maria ada di situ. Ketika Pentakosta, turut berdoa bersama para murid. Roh Kudus yang pernah menaunginya, yang pernah membuat ia dianugerahi rahmat untuk melahirkan Sang Mesias. Sekarang dia pun memohon roh yang sama itu untuk hadir di antara para rasul, dengan demikian untuk turun atas gereja. Ya. Nah, dalam hal ini Bunda Maria telah lebih dahulu merasakan itu. Untuk kemudian dia mengundang mempelainya ini untuk juga turun atas gereja. Dan kamu bisa melihat ketika itu terjadi, tiba-tiba Rasul Petrus berubah. Tiba-tiba dia pandai khotbah.
tiba-tiba dia bisa mempertobatkan ribuan orang, padahal dia cuma nelayan. Nggak kuliah, nggak kursus, nggak les ini itu, begitu kan? Nggak belajar public speaking. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Pribadinya yang awalnya temperamen begitu, apalagi yang agak ceroboh, agak tergesa-gesa begitu, bisa berubah ketika Roh Kudus bekerja. Nah, jadi kuasa Tuhan bisa mengubah sifat manusia. Itu hendak mengatakan seperti itu ya. Dan Bunda Maria hadir di situ. Nah, tapi ada pulau milik Bunda Maria kan ya, Min, di Italia. Sekarang jadi biara suci. Pulau apa itu namanya ya? Mimin lupa. Ya, Rasul Paulus seorang rabi, nggak mungkin kalau nggak sekolah. Kalau sekolah pun di zaman sekarang sekelas kuliah. Nah, iya, kalau Paulus dia memang sekolah ya. Kalau Petrus tidak sekolah dia. Benar sekali. Oke, baik, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Juga dalam pengangkatannya ke surga. Nah, ini tentang bagaimana gereja Katolik menafsirkan. Ya. Seringkali ditanya, Min, saya dari Kristen non-Katolik, kemudian masuk Katolik. Saya waktu doa Rosario membaca peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria di mahkota di surga. Kok saya cari ayatnya nggak ada ya, Min? Nanti kita lihat ya. Atau mungkin teman-teman ada yang bisa membantu juga, komen-komen di bawah bisa. Baik. Kita lanjutkan artikel 966. Akhirnya, perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, ya, jadi gereja Katolik meyakini bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa demi kepentingan penebusan putranya itu sendiri. Jadi darah dan dagingnya yang akan menjadi darah dan daging Yesus harus tanpa noda dosa. Harus tidak terkena dosa asal. Karena kalau dia terkena dosa asal, maka Kristus pun terkena dosa asal. Karena kalau tidak demikian, Kristus nggak bisa disebut sungguh-sungguh manusia. Karena kalau bundanya tercemar oleh darah daging bundanya masih tercemar dosa asal, sementara dia pingin sungguh-sungguh jadi manusia, maka dia pun terkena dosa asal. Dan itu nggak mungkin secara logika. Sehingga dikatakan Bunda Maria haruslah suci murni, tidak terkena dosa asal demi putranya itu sendiri yang akan mengambil, yang akan share DNA atau darah dan dagingnya dia. Itu dasarnya dulu ya, secara logika. Baik. Sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, maka dia diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Nah, ini dia. Nah, dengan dasar pemikiran seperti itu, untuk tubuh manusia yang tidak terkena dosa asal, dia akan seperti Kristus, bisa naik ke surga dengan jiwa dan juga tubuhnya bulat-bulat. Karena memang sejatinya sejak awal tanpa noda. Nah, jadi gereja Katolik meyakini hanya ada dua orang yang naik ke surga bulat-bulat, yaitu Yesus Kristus untuk kemudian Maria, bundanya. Oke, dan ini diteguhkan sendiri oleh Bunda Maria dalam penampakannya di Lourdes. Tahun berapa? Ada yang ingat? 1858. Akulah yang dikandung tanpa noda. Begitu. Di mana penampakan ini meneguhkan dogma yang dikeluarkan 4 tahun sebelumnya. Ketika dikeluarkan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, diteguhkan 4 tahun kemudian oleh Bunda Maria sendiri dalam penampakannya di Lourdes kepada seorang gadis yang sederhana, gadis yang tidak sekolah, yang lemah fisik dan sakit-sakitan, begitu ya. Nah, kalau kita melihat
sepanjang penampakan Yesus dan Bunda Maria, nggak tahu kenapa mereka senang sekali memilih anak-anaknya yang tidak sempurna, bukan orang yang cerdik, pandai untuk menampakkan diri, maksudnya begitu. Ya. Masih ingat ayat Mazmur, dari mulut kanak-kanak dan bayi akan terpancarlah kemuliaan Tuhan. Nah, sebenarnya hanya hendak mengatakan bahwa untuk orang-orang seperti ini tidak mungkin bagi mereka merekayasa melakukan hal yang buat-buat terhadap sebuah persoalan, karena mereka secara fisik lemah, secara otak juga lemot. Jadi hal seperti inilah yang sebenarnya Tuhan hendak hadirkan kepada kita, bahwa anak-anak kecil ini, bahwa orang-orang lemah ini mempermalukan orang-orang pintar, begitu ya. Dalam nama Yesus, amin. Di kitab Wahyu 12:1-9. Oke, baik. Nah, ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai puteranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Iya, kalau Yesus adalah kita percayai sebagai Raja alam semesta, maka Bunda Maria adalah Ratu alam semesta. Kenapa bisa begitu? Karena memang seperti itu dalam adat istiadat orang Yahudi. Yang menjadi ratu itu adalah ibunya raja, bukan istrinya raja. Ya, difahami dulu itu kisanak. Yang menjadi ratu adalah ibunya raja, bukan istrinya raja. Oke, jadi kalau Yesus adalah Raja semesta alam, maka bundanya lah yang adalah Bunda Allah itu sendiri, maka dia bisa dikatakan apa? Ratu surga dan dunia, ya. Itu sebenarnya konsekuensi dari pikiran logisnya, konsekuensi logis, konsekuensi teologis. Nah, lanjut. Terangkatnya perawan tersuci adalah satu keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya dan satu antisipasi dari kebangkitan warga-warga Kristen yang lain. Nah, ini dia. Ini hendak mengatakan kepada kita, hendak menampilkan kepada kita sebuah antisipasi bahwa Maria adalah sebuah idol, sebuah role model yang terbaik, sebuah contoh gereja yang telah jaya pada akhir zaman. Kita pun kelak akan seperti Bunda kita Maria, akan masuk kepada Yerusalem baru itu dengan tubuh dan jiwa. Bunda Maria adalah manusia satu-satunya dan pertama yang mendahului kita, hendak mengatakan kepada kita bahwa gereja yang akan datang ketika menang terhadap segala dosa dan maut akan menjadi seperti itu. Begitu ya, itu sebenarnya sebuah eskatologis. Akan seperti itulah warga Kristen yang lain pada akhirnya. Ketika pada akhir zaman, ketika Tuhan menjadikan segala-galanya baru. Jadi Bunda Maria mendahului kita dan menjadi teladan kita. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada frater ini. SSJS30 nih frater ini. Sepertinya bukan pulau kakak, melainkan tempat di mana Bunda Maria menampakkan dirinya. Nama tempat itulah Tre Fontane. Wah, ini frater masih di Mozambik atau sudah pulang ini? Terima kasih ya frater mampir di sini. Tolong kalau ada yang keliru, ada yang menyesatkan, disikat aja ya, frater ya. Baik, Frater Alphonse namanya. Oke, kita melihat liturgi Bizantin pada pesta kematian Maria 15 Agustus. Dikatakan apa di situ?
Pada waktu persalinan, engkau tetap mempertahankan keperawananmu. Pada waktu meninggal, engkau tidak meninggalkan dunia ini, ya Bunda Allah. Engkau telah kembali ke sumber kehidupan, engkau yang telah menerima Allah yang hidup dan yang akan membebaskan jiwa-jiwa kami dari kematian dengan doa-doamu. Nah, ini sebuah ungkapan yang meriah tentang penyertaan Bunda Maria, bahwa ketika dia pun sudah kembali ke sang sumber kehidupan, dia nggak meninggalkan kita sebagai putra dan putrinya, karena justru tugasnya baru saja dimulai, yaitu mendampingi putra-putrinya yang adalah gereja itu sendiri menuju tanah air abadi dengan penyertaannya, dengan doa-doanya. Dan itu terbukti ya, sepanjang segala zaman kita selalu bisa melihat bagaimana Bunda Maria intervensi ketika ada bahaya mengancam dunia ini. Penampakannya di mana-mana, di Lourdes, di Fatimah. Nah, Fatimah itu khusus dia hadir untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk menghancurkan komunisme. Nah, itu benang merahnya bisa tarik di situ. Ketika dia meminta kepada kita untuk mempersembahkan Rusia kepada hatinya yang tidak bernoda, dan kemudian di-amplify oleh Santo Bapa, yaitu Santo John Paul II ya, ketika dia mengadakan misa di Polandia. Mulai dari situlah komunis runtuh. Nah, hal-hal seperti ini Bunda Maria tetap menyertai putra dan putrinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah indahnya persekutuan para kudus. Seperti yang telah kita bahas kemarin kan, bahwa gereja yang telah jadi di surga, yaitu saudara-saudara kita, mungkin termasuk orang tuamu yang sudah bahagia di surga atau keluargamu, tentu tetap memperhatikan anak-anaknya yang ada di sini. Enggak mungkin mereka happy-happy saja di sana seorang diri, tanpa peduli dengan keluarga yang masih ditinggal di dunia ini. Ya, rasanya kok kejam sekali begitu ya. Salve semua, salve juga. Oke, Min, kenapa kita bisa bermimpi Bunda Maria? Saya masuk Katolik karena dapat mimpi Bunda Maria. Puji Tuhan. Nah, kalau ternyata kamu terpanggil untuk menjadi Katolik karena bermimpi bertemu Bunda Maria, artinya mimpi kamu otentik. Memang sebuah panggilan. Ya. Karena sudah membuahkan hasil. Itu sudah berbuah, terutama bagi dirimu. Memang ada mimpi-mimpi tertentu yang seperti bunga tidur saja, dan itu tidak memberikan efek apapun kepada jiwa kita. Tapi kalau mimpi itu sampai membuahkan hasil yang sejauh ini, sehingga kamu pada akhirnya masuk ke dalam gereja Katolik, artinya memang Tuhan bekerja. Jangan heran ya, di sepanjang zaman, bahkan kalau kita lihat, seringkali para nabi, bahkan Santo Yosef pun mendapat mimpi dari malaikat Tuhan. Begitu ya, adalah lebih mudah Tuhan bekerja di dalam mimpi daripada mungkin menampakkan diri. Jadi itu bisa jadi juga salah satu cara kerja Tuhan untuk memanggil manusia, lebih gampang dari mimpi. Lagi pula ada nubuatnya ya, itu di Yoel berapa itu main lupa, Yoel 2 mungkin nanti dicek lagi. Kelak pada akhir zaman para teruna-terunamu akan mendapat mimpi, para tua-tuamu akan mendapat penglihatan. Jadi roh bekerja secara melimpah ruah di akhir zaman, dan Min percaya ini telah sedang terjadi pada saat ini. Amin ya, amin. Salve semuanya juga ini. Min, saya pernah mimpi pergi biara dan minta untuk saya isikan borang untuk masuk biara. Oh, borang itu maksudnya seperti formulir begitu ya, teman-teman, jangan bingung ya, ini bahasa Sarawak, bahasa Malaysia. Puji Tuhan, di sini hadir juga teman-teman kita dari negeri jiran Malaysia. Oke. Tapi saya menolak karena sudah berkahwin. Apa maksud mimpi itu ya, Min? Oh, jadi panggilannya apa ini? Franz ya. Franz Wells.
Franswell, kamu sekarang seorang ayah atau seorang ibu? Sepertinya seorang ayah ya, namanya Frans, tapi fotonya foto ibu atau mungkin istrinya kali ya. Oke, saya pernah mimpi pergi ke biara dan minta untuk saya isikan formulir untuk masuk biara, tapi saya menolak karena sudah. Seorang istri, ya mungkin pakai nama suami. Artinya apa? Artinya walaupun kita tidak masuk biara seperti frater tadi, Frater Alphonse ya. Masih ada nggak Frater Alphonse? Salve Frater Alphonse. Tetapi bahwa kita bisa berkarya seperti orang-orang di dalam biara dengan pelayanan kita. Begitu. Nah, bisa jadi Ibu Frans ini, Nyonya Frans ini juga dipanggil untuk memberkati saudara-saudaranya, paling tidak keluarganya dulu, teman-temannya atau tetangga-tetangganya atau bahkan lingkungannya ya, dengan aktif dalam apakah pelayanan lingkungan atau pelayanan doa dan sebagainya. Intinya dipanggil untuk melayani. Tidak harus masuk ke dalam biara, tapi juga bisa sebagai umat. Diartikan seperti itu. Artinya apa? Artinya Nyonya Fran, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Amin. Salam untuk teman-teman di Sarawak. Semoga one day Mimin bersama tim boleh pelayanan ke sana lagi ya. Oke. Sekarang kita mau melihat lebih lanjut bahwa Bunda Maria adalah bunda kita dalam tata rahmat. Oke, artikel 967. Karena Bunda Maria menyetujui secara penuh dan utuh kehendak Bapa, maka karya penembusan Putra dan setiap dorongan Roh Kudus, maka Perawan Maria adalah contoh iman dan cinta bagi gereja. Nah, kita bisa melihat di sini ya, tidak pernah Bunda Maria dipisahkan dari perannya yang unik di dalam Tritunggal Maha Kudus. Seperti yang telah kita bahas tadi, dia adalah putri terkasih Allah Bapa, Bunda Allah Putra dan mempelai Allah Roh Kudus. Nah, maka Perawan Maria adalah contoh iman dan cinta bagi gereja. Oleh karena itu, ia adalah anggota gereja yang maha unggul dan sangat khusus, spesial, istimewa. The one and only gitu. Ia tampil sebagai citra gereja atau ecclesia typus gitu ya. Bukan penyakit tipes, maksudnya tipe gitulah, model atau citra gereja. Di samping itu, di samping dia sendiri adalah citra gereja, tetapi dia juga adalah bunda gereja. Ya. Nah, sebelumnya pernah kita bahasnya, bagaimana hubungan antara gereja sama Kristus. Nah, kita gereja selalu dipandang sebagai mempelai wanita. Kenapa? Karena kita menerima segala sesuatunya dari Kristus, sang mempelai prianya. Gitu. Ya. Maka kita adalah bersama Bunda Maria sebenarnya mempelai wanita daripada Kristus itu sendiri. Karena kita menimba, selalu menerima rahmat dari mempelai pria kita. Jadi begitulah nanti kalau kalian baca Kidung Agung. Nah, itu sebenarnya kisah suatu jiwa yang mencintai seorang kekasihnya, dalam tanda petik itu maksudnya Tuhan ya. Jadi jiwa itu mengejar-ngejar, mencari-cari Tuhannya, dan jiwa itu tidak akan pernah merasa tenang sebelum beristirahat di dalam Tuhan, karena untuk itulah manusia diciptakan. Begitu ya, dan dikatakan di situ Bunda Maria adalah anggota gereja yang maha unggul dan sangat khusus karena beliau mendahului kita. Beliau telah mendapatkan seluruh kepenuhan daripada buah-buah Roh Kudus. Tidak ada orang yang naik ke surga dengan jiwa dan badannya selain Yesus dan Bunda Maria, ya. Oh begitu ya, amin. Terima kasih, syukur, puji Tuhan terjawab surga. Amin, ya begitulah. Oke, 968.
tugas Bunda Maria terhadap gereja dan seluruh umat manusia masih lebih besar lagi. Ia secara sungguh istimewa bekerja sama dengan karya Juru Selamat. Dengan ketaatannya, dengan imannya, dengan pengharapannya, serta cinta kasihnya yang berkobar untuk membaharui hidup adik kodrati jiwa-jiwa. Oleh karena itu, dalam tata rahmat, ia menjadi bunda kita. Nah, jadi jangan heran kalau Bunda Maria digelari sebagai mediatrik atau perantara rahmat. Ya, jangan heran. Jangan pula dilawankan dengan Kristus sebagai perantara kita satu-satunya. Berbeda. Ya, bukan itu maksudnya. Sama sekali ini tidak hendak menyaingi Kristus. Oh, sama sekali tidak. Justru Yesus senang. Kenapa senang? Nanti kita lihat. Ya. Baik, kita lanjutkan 969. Adapun dalam tata rahmat itu, peran Maria sebagai bunda tiada hentinya terus berlangsung sejak persetujuan yang dengan setia diberikannya pada saat kabar gembira dan yang tanpa ragu-ragu dipertahankannya di bawah salib hingga penyempurnaan kekal semua para terpilih di surga. Nah, kalau dikatakan dalam tata rahmat, artinya apa? Artinya Bunda Maria bukanlah bunda dalam arti biologis, tetapi bunda dalam arti rohani. Dan dalam status rahmat ini, jangan heran kalau dia digelari Ratu Alam Semesta, Ratu Surga, bahkan Ratu para malaikat. Gila nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Ya karena dia bunda Allah. Putranya itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Secara kodrat memang dia kalah dari malaikat. Ya, secara kodrat. Tetapi secara rahmat, dia adalah bunda Allah coy. Siapa yang bisa menyaingi level itu? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. The one and only. Ya. Iya, hai Min, saya sudah jumpa Katekismus Gereja Katolik dalam online. Terima kasih ya Min, sama-sama. Saya mohon izin keluar dulu, baik. Jangan salah pintu ya, silakan. Selamat malam Min, selamat malam juga. Kata si Nyonya Franz tadi. Terus kata Dinda, kayaknya satu-satunya ibu di dunia ini yang gak mikiri anaknya kapan nikah yaitu Bunda Maria ya Min. Bisa jadi. Iya, canda jangan seriusin kata Dinda. Oke. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan kata Pak Harto. Bagaimana? Apakah kalian tersepona? Atau masih bingung-bingung dengan bahasanya? Ini bahasa teologis yang sangat tinggi nih. Semoga Mimin berhasil menyederhanakannya ya. Mimin juga pusing nih sebenarnya. Minum sedikit. Kalau ada yang masih bingung-bingung, pegangan. Bercanda. Tanya ya. Ambil minuman dulu. Ya, minum air putih saja. Kalau minum kopi bahaya, nanti nggak bisa tidur, nanti melotot terus sampai pagi. Akhirnya live-nya nggak stop. Baik, kita lanjut. 969. Adapun dalam tata rahmat itu peran Maria sebagai bunda tiada hentinya terus berlangsung. Ini nggak pernah stop, nggak pernah berhenti. Dia sebagai bunda kita ya. Sejak persetujuan yang dengan setia diberikannya
pada saat kabar gembira. Oh, ini sudah tadi ya. Oke, baik. Sebab sesudah diangkat ke surga, ia tidak meninggalkan peran yang membawa keselamatan itu, melainkan dengan aneka perantaraannya, ya, ia terus-menerus memperolehkan bagi kita karunia yang mengantar kita kepada keselamatan kekal. Nah, jadi nggak pernah bunda kita ini cuek bebek dengan kita ya, sehingga ada sebuah lagu yang Mimin senang sekali. Lagunya kalau nggak salah begini. Tak terdengar di dunia tentang dikau Maria, orang mohon perlindungan, hatinya kecewalah. Jadi nggak pernah terdengar bahwa setiap orang yang datang kepada Bunda Maria minta perlindungan, minta pertolongan itu menjadi kecewa. Nggak pernah terjadi. Nah, Bunda Maria terus senantiasa menyertai anak-anaknya. Bahkan dia sangat happy kalau dalam setiap kesusahan kita datang kepada dia. Dia akan senang hati membantu karena dia ibu kita, sebagaimana seorang ibu yang selalu membuka tangannya untuk anak-anaknya. Nah, demikian juga dengan para kudus yang lain ya, seperti itulah bagaimana gereja yang telah jaya di surga ini memperhatikan saudara-saudaranya yang sedang berjuang di dunia. Oleh karena itu, di dalam gereja Santa Perawan Maria disapa dengan gelar pengacara. Nah, itu dia, bukan pengangguran banyak acara. Pembantu, maksudnya penolong. Penolong dan perantara. Nah, dikatakan perantara di sini. Perantara rahmat, perantara doa yang sama sekali tidak menyaingi Yesus sebagai perantara keselamatan. Itu hal yang berbeda. Sama sekali tidak bisa dipertentangkan dan tidak boleh dipertentangkan ya. Nanti kita akan dalami lebih jauh, tapi intinya seperti itu. Oke, baik. 970. Min, live-nya jam berapa, Min? Jam 10.10 tadi. Saya telat, nggak apa-apa. Nanti lihat hasilnya di YouTube ya. Min posting selalu di YouTube. Kalau mau pingin tanya di YouTube juga boleh. Komen aja di bawahnya. Nanti di next live bisa Mimin jawab kalau Mimin bisa menjawabnya ya. Kalau pertanyaannya mudah-mudah gitu, kalian sulit-sulit, nanti kita lihat. Oke, 970. Ya. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan atau mengurangi pengantaraan Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Yes. Nah, bayangannya seperti ini. Ya. Justru Kristus sangat bangga apabila anak-anaknya, makhluk-makhluk ciptaannya saling tolong-menolong. Itu loh. Karena memang seperti itulah yang dia inginkan terhadap manusia, saling mencintai, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Jadi lucu kalau dikatakan bahwa Bunda Maria menyayangi Yesus. Enggak sama sekali deh, ya. Justru cara kerja Tuhan seperti itu memang. Ketika dia menunjuk para rasul, menunjuk Petrus, mengambil 12 murid, memang dia pingin seperti itu. Pingin melibatkan manusia sebanyak-banyaknya dalam persekutuan cinta kasihnya. Dan dia pasti happy sekali apabila setiap anak-anaknya ini saling bantu-membantu. Boleh nggak doa langsung kepada Yesus? Kepada Yesus? Iya, boleh juga. Tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Kamu bisa langsung tembak ke Yesus. Bisa juga lewat perantaran Bunda Maria, lewat orang kudus juga. Tidak ada yang melarang. Ya. Baik. Sebab segala pengaruh Santa Perawan Maria yang menyelamatkan manusia berasal dari kelimpahan pahala Kristus ya. Jadi semuanya memang punya Kristus dan berasal dari Kristus, bukan punya Bunda Maria itu sendiri atau para kudus itu sendiri, segala rahmat itu ya. Pengaruh itu bertumpu pada perantaraannya, nyanya maksudnya Tuhan. Sama sekali tergantung daripadanya,
daripada Tuhan dan menimba segala kekuatannya daripadanya. Jadi benar-benar bukan saing menyaing, enggak. Ibaratnya seperti ini, anggaplah Tuhan itu mempunyai sebuah kolam air yang segar, yang besar dan indah sekali. Nah, terus makhluk-makhluknya atau anak-anaknya suka sekali menimba air dan minum dari situ gitu. Nah, beberapa ada yang diminta, tolong dong kami juga butuh airnya. Jadi siapalah anaknya yang care begitu kan, dia ambil cedok situ, dia bagikan lagi air itu kepada orang lain. Nah, begitulah. Kurang lebih seperti itu. Dia telah mengalami terlebih dahulu kasih dan kebaikan Tuhan, dan dia sharekan kasih dan kebaikan itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, begitulah, memang gambaran kita tentang kasih Tuhan itu memang samar-samar ya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan sangat senang anaknya saling membantu, saling sharing, dan ini bukan hal untuk dipertentangkan, diperlawankan dengan kuasa Tuhan sama sekali. Oh, tidak seperti itu maksudnya ya. Baik. Nah, dikatakan di sini apa? Sebab tiada makhluk satu pun yang pernah dapat disejajarkan dengan sabda yang menjelma dan penebus kita. Ya betul, karena dia tidak tertandingi, tidak tersaingi. Namun seperti imamat Kristus secara berbeda-beda ikut dihayati oleh para pelayan atau imam maupun oleh umat beriman, dan seperti satu kebaikan Allah dengan cara yang berbeda-beda pula terpancarkan secara nyata dalam makhluk-makhluk. Jadi rahmat dan kebaikan Tuhan itu penuh dan kaya sekali ya, pelbagai macam, begitulah maksudnya. Begitu pula satu-satunya pengantaraan penebus tidak meniadakan, melainkan membangkitkan pada makhluk-makhluk aneka bentuk kerjasama yang berasal dari satu-satunya sumber, begitu. Hari apa live-nya? Live-nya hari Minggu malam. Sejauh tidak ada halangan, kalau ada halangan geser ke Senin, ada halangan lagi geser Selasa, begitu di jam yang sama. Itu tentang pendalaman iman atau katekismus. Kalau untuk malam Jumat kita membahas tentang demonologi ya. Oke. Yamin benar, karena berdevosi kepada Bunda Maria saya terdorong dan memikirkan devosi kepada Roh Kudus. Ya, itu juga buah-buah dari Roh Kudus. Bunda Maria tidak pernah mengarahkan segala kemuliaan kepada dirinya sendiri, selalu kepada Kristus, selalu membawa orang kepada Kristus. Mimin ingat juga kesaksian beberapa orang non-Katolik yang pada akhirnya masuk Katolik. Ketika mereka mempelajari penampakan Bunda Maria, mempelajari pesan-pesan Bunda Maria, mereka menemukan sesuatu yang bagi mereka sebuah kepastian. Oh, benar sekali ya, ini sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat di sini. Bunda Maria selalu mengarahkan orang kepada putranya, kepada bapaknya. Enggak pernah menyuruh orang menyembah dia. Bunda Maria berfungsi sebagai ibu yang mengingatkan. Begitu, yang membantu dalam hal-hal yang sangat pelik, yang sangat menentukan bagi peradaban manusia. Misalnya dalam peperangan dunia dan sebagainya, seperti itu. Mengarahkan setiap orang untuk bertobat, berdoa, berpuasa, dan mengingatkan bahwa Tuhan sedih terhadap dosa-dosa manusia. Selalu tentang Tuhan dalam setiap pesan-pesannya. Tentang pertobatan, tentang berpuasa, tentang berdoa. Setan tidak pernah bisa meniru hal-hal seperti ini. Buah-buah daripada roh jahat selalu adalah kesombongan, pujian kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Ya, lama-lama pun pada akhirnya ketika kalian sering ikut live-nya Mimin, apakah di KGK maupun di demonologi, bisa disermen, sudah mulai bisa disermen. Ini kena peringatin oleh TikTok karena kurang gerak. Sebentar ya. Semoga lolos kali ini. Oke, ini mesti sering gerak ini nih, sehingga nggak dianggap AFK. Ya. Salve juga.
Oke, baik. Kita lanjut. Indah ya, persekutuan para kudus ya. Semoga kalian semua sudah mengerti dengan lebih dalam lagi. Persekutuan para kudus, di mana para kudus di surga yang adalah saudara-saudara kita tidak pernah meninggalkan kita, apalagi bunda kita, Bunda Maria ya. Oke. Penghormatan perawan suci. Nah, kita lihat di Lukas 1:48. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Digenapi di mana ayat ini? Di setiap mereka yang menghormati Bunda Maria sebagai ibu, sebagai saudara seiman, sebagai bunda gereja. Nah, siapa yang pernah ikut doanya Ritus Timur, baik Katolik Ritus Timur maupun gereja Ortodok begitu, itu mereka punya ibadah ya untuk penghormatan terhadap perawan Maria itu agung sekali, bahkan bisa panjang gitu ibadahnya, lebih panjang daripada orang Katolik. Agung sekali khidmat. Penghormatan gereja untuk perawan Maria tersuci termasuk dalam inti ibadat Kristen. Tepatlah bahwa ia dihormati oleh gereja dengan kebaktian istimewa. Memang sejak zaman kuno, Santa Perawan dihormati dengan gelar Bunda Allah. Dan dalam segala bahaya dan kebutuhan mereka, umat beriman sambil berdoa mencari perlindungannya. Kebaktian umat Allah terhadap Maria meskipun bersifat istimewa, namun secara hakiki berbeda dengan bakti sembah sujud yang dipersembahkan kepada Sang Sabda yang menjelma, seperti juga kepada Bapa dan Roh Kudus. Lagi pula, bahkan sangat mendukungnya, begitu ya. Jadi kita semua tahu tentang latria, dulia, hiperdulia, ya, pasti sudah pada tahu lah itu ya. Sembah sujud, penghormatan super, nah begitu. Bunda Maria mendapat ungkapannya dalam pesta-pesta liturgi yang dikhususkan untuk Bunda Allah. Dan dalam doa Marian, seperti doa Rosario, yang merupakan ringkasan seluruh Injil. Nah ini dia. Begitu cara yang benar mendaraskan Rosario, yaitu kita mengisahkan kembali Injil. Kita mengulangi kembali Injil dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita doakan ya. Kita menghidupkan kembali. Itulah sebabnya dalam dunia eksorsisme, kenapa setan sangat benci Rosario. Karena mereka seakan-akan dipaksa mendengarkan Injil. Begitu, mereka benci sekali. Dan godaan mereka terhadap korban jadi jauh berkurang karena otak si korban ini terpusat kepada setiap peristiwa yang dimeditasikan pada saat itu. Sementara kita sendiri tahu yang namanya kerasukan tipe obsesi, dia berusaha ngeblok pikirannya. Nah, ketika pikiran ini kita arahkan kepada Tuhan, kita kunci kepada permenungan-permenungan suci, mereka tidak berkutik di situ. Nah, sebenarnya kalau kita katakan gelar Maria sebagai Bunda Allah itu semakin meneguhkan bahwa kepada kita bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Semuanya saling terkait. Ini semua tentang Yesus. Apapun penghormatan yang kita kasihkan, kita berikan kepada Bunda Maria, semuanya tentang putranya, bukan tentang dirinya sendiri. Gelar Bunda Allah ini penting sekali untuk mengatasi heresi pada zaman itu. Ketika yang satu mengatakan, oh Yesus itu cuma setengah manusia, cuma setengah Allah. Oh Yesus itu Allah doang, nggak ada manusia-manusianya, dia cuma nyamar. Atau Yesus itu manusia yang terunggul doang, bukan Allah sama sekali ya. Kan muncul sepanjang segala zaman seperti itu.
Nah, ketika konsili menegaskan Bunda Maria adalah Bunda Allah, itu menegaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Kalau kamu mengatakan kecuali kalau kamu mengatakan Maria itu Bunda Yesus yang manusia doang, bukan Yesus yang Allah, berarti Yesus itu tidak sungguh-sungguh manusia dan tidak sungguh-sungguh Allah. Nggak bisa dipisah begitu. Begitu ya. Sehingga kita semua tahu yang namanya Theotokos, yang melahirkan Allah. Dalam tanda petik ya. Tentu yang dimaksud adalah Allah Putra. Apalagi peristiwa sedemikian mulia ya Min. Iya, benar sekali. Penyebab pecahnya gereja Asia Timur dan Ortodoks Oriental dari gereja Katolik. Iya. Nah, ini Heo lebih banyak tahu sejarah ini. Bisa sharing sama teman-temannya tentang perpecahan gereja yang tentunya menyedihkan ya. Nah, terakhir kita membahas tentang Maria sebagai ikon eskatologis gereja. 972. Untuk mengakhiri pembicaraan mengenai gereja, asalnya, perutusannya dan tujuannya. Ingat kemarin sebelum membahas persekutuan para kudus, kita telah lebih dahulu membahas tentang gereja ya. Sehingga kita kemudian masuk kepada persekutuan para kudus. Ntar kita ingat kembali doa, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, silakan perawan Maria yang menderita sengsara dalam perintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada dimakamkan, yang turun pergantian pada ketiga bangkit antara orang mati, naik surga, disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tersitu akan datang pada orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Nah, gereja Katolik yang kudus ini kemudian persekutuan para kudus sudah kita masuk kepada Mariologi malam ini karena beliau adalah bintang yang paling terang bersinar di antara para kudus. Dia adalah ratu daripada para kudus, bahkan ratu para malaikat. Sehingga kita harus membahas dia juga secara spesial setelah persekutuan para kudus. Dikatakan di sini apa? Untuk mengakhiri pembahasan mengenai gereja, asal, perutusan dan tujuannya, kita tidak dapat berbuat yang lebih baik daripada mengarahkan pandangan kepada Bunda Maria. Ya. Padanya, maksudnya pada Bunda Maria, kita dapat merenungkan gereja dalam misterinya, dalam penziarahan imannya, dan dalam bentuknya pada akhir perjalanannya di tanah air. Ya, karena anggota gereja yang sudah berhasil masuk surga dengan tubuh dan jiwanya hanya Bunda Maria. Jangan bandingkan dengan Yesus, karena dia sungguh manusia dan sungguh Tuhan ya. Kalau Bunda Maria ini benar-benar kebanggaan kita sebagai manusia. Memuliakan Bunda Maria sebenarnya memuliakan kemanusiaan kita. Kehadiran Bunda Maria sebenarnya sebuah pembelaan kepada kita manusia. Jadi jangan ragu untuk datang kepada dia, untuk berkomunikasi kepada dia dalam doa, untuk memuliakan dia. Karena kita sedang memuliakan kemanusiaan kita yang diangkat Tuhan sedemikian tingginya dalam tata rahmat, melampaui para malaikat bahkan. Kan gila itu sebenarnya. Kenapa ragu? Dikatakan Santo Maximilianus Maria Kolbe apa? Jangan ragu untuk mencintai Bunda Maria. Cintamu sebesar apapun terhadap Bunda Maria tidak akan bisa melebihi cinta Yesus kepada bundanya. Wah, itu benar sekali. Jangan takut ketika kamu mencintai Bunda Maria seakan-akan mengurangi cintamu kepada Yesus. Ya, kan orang kadang-kadang berpikir seperti itu. Aduh, kalau aku datang ke Bunda Maria, Yesus cemburu nggak ya? Jangankan begitu. Bahkan di antara Tritunggal Maha Kudus juga mungkin ada pikiran-pikiran yang nyeleneh. Aduh, kalau saya berdoa kepada Yesus, Roh Kudus dan Bapa cemburu nggak ya? Kalau aku berdoa kepada Roh Kudus, Yesus sama Bapa cemburu nggak ya? Pernah terpikir begitu? Ayo ngaku. Enggak ya? Oh enggak, kalian baik semua sih ya. Mana pernah pikir seperti itu? Oke.
Ya, itu cuma ibu-ibu di luaran sana. Nah, kita mau bahas kembali kenapa dikatakan Maria sebagai ikon eskatologis gereja. Ya, itu karena dia yang lebih dulu sampai ke sana dengan keadaan sempurna. Ya. Di sana gereja dinantikan Maria dalam kemuliaan Tritunggal Maha Kudus dan tak terbagi. Jadi kita di sana sudah ada yang menunggu kita, Bunda kita, dengan segala kesempurnaannya. Dalam persekutuan dengan semua orang kudus. Ya, LG 69. Gereja menghormatinya sebagai Bunda Tuhannya dan sebagai bundanya sendiri. Yes. Nah, kita bisa melihat dari LG Lumen Gentium 68 ya. Sementara itu, Bunda Yesus telah dimuliakan di surga dengan badan dan jiwanya, dan menjadi citra serta awal gereja yang harus mencapai kepenuhannya di masa yang akan datang. Nah, jadi kita pun akan menjadi seperti itu one day. Akan menjadi seperti Bunda kita. Jadi, kehadiran Bunda kita di sana, itu memberi kita sebuah kepastian, Kisanak, bahwa kita pun akan menjadi seperti dia. Amin gak tuh? Amin dong, karena sebagai manusia aja dia udah berhasil ke sana begitu loh. Dan sementara kita di bumi ini sedang mengarah ke sana, tentu dia bantu. Dan bagi kita, kehadiran Bunda kita di sana dengan tubuh dan jiwanya adalah sebuah kepastian kita pun akan menjadi seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan eskatologis, gereja yang akan datang, ya. Begitu pula di dunia ini, ia menyinari umat Allah, maksudnya Bunda Maria menyinari umat Allah yang sedang mengembara sebagai tanda harapan yang pasti dan penghiburan sampai tibalah hari Tuhan, ya. Amin, puji Tuhan ya. Oke, baik. Nah, berarti kalian sudah sangat mengerti ini apa yang dikatakan Mimin di sini. Nah, oke, kita bahas teks singkat sebagai penutup. Jam berapa sudah? Masih terlalu awal, nggak apa-apa lah, supaya kalian lebih cepat beristirahat. 973. Oleh fiat yang Maria ucapkan pada saat warta gembira atau kabar sukacita itu ya, dan yang dengannya ia memberi persetujuan untuk misteri inkarnasi, Bunda Maria sudah berperan dalam karya yang akan diselesaikan putranya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa Bunda Maria ini dibandingkan dengan Hawa. Jika karena pemberontakan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa, wow, ada yang kasih topi, terima kasih ya. Untuk yang ternyata sebelumnya udah kasih gift-gift juga dan Mimin enggak lihat, minta maaf karena Mimin terlalu terserap ke dalam peristiwa bercerita seperti ini. Jadi seperti tenggelam dalam sebuah ekstase, sebuah keterpesonaan, enggak memperhatikan apa yang kalian share atau kalian komen, apa yang kalian sedang kasih begitu ya. Harap maklum. Terima kasih untuk semua gift-giftnya. Oke, oleh fiat itu mengerti ya yang dimaksud fiat ya. Ketika Bunda Maria mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu sebuah fiat, sebuah penyerahan kehendak yang sempurna. Nah, pada saat itulah terjadi kabar sukacita itu. Nah, ketika gereja membandingkan Bunda Maria ini sebagai Hawa yang baru oleh penolakan atau pemberontakan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh perkataan iya atau fiat dari Bunda Maria, manusia masuk ke dalam keselamatan. Jadi ia sudah berperan serta dalam karya yang akan diselesaikan putranya. Jadi Bunda Maria memulainya, putranya akan menyelesaikannya, dan dia akan terus mendampingi di sisinya. Dikatakan di sini, di mana saja Kristus berada sebagai penebus dan kepala tubuh mistik Kristus, di situ pula Maria berada sebagai Bunda. Ya, luar biasa.
Tapi jangan lupa sama salib yang kita panggul, Min. Memanggul salib juga berat. Bunda Maria aja yang tetap tegar saat Yesus wafat. Iya, benar, kita jangan melihat hal yang happy-happynya saja ya. Tapi kita juga melihat betapa sengsaranya dia ketika seakan-akan dunia dibolak-balik. Bayangannya begini, loh, anakku kan harusnya menjadi raja. Anakku kan Mesias terjanji. Anakku kan akan menyelamatkan Israel, menyelamatkan seluruh dunia. Kenapa jadi seperti ini? Begitulah. Untuk orang yang lemah iman, mungkin bisa jadi marah sama Tuhan. Tidak terima. Bahkan dia meninggoy dengan cara yang sangat-sangat dan paling menyakitkan dan juga memalukan di zaman itu ya. Di depan matamu. Dan kamu tetap percaya. Pernah berpikir seperti itu? Betapa itu sungguh-sungguh mengiris iman juga. Jangan heran kalau murid yang lain kabur. Petrus saja melarikan diri. Tinggal Bunda Maria dan Yohanes yang ada di kaki salib ya. Itu tentu sangat menyakitkan ya. Dan dia tetap percaya. Nah, itu sebenarnya hendak mengajarkan kepada kita. Percayalah selalu terhadap janji Tuhan. Ketika walaupun nampaknya jalanmu gelap. Percayalah terus. Ya. Dan Bunda Maria telah mencontohkan kepada kita bagaimana iman yang jaya itu. Oke, 974. Sesudah mengakhiri perjalanan kehidupannya di dunia ini, Perawan Maria tersuci diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga. Nah ini ya, pasti sudah mengerti ya. Seperti yang telah kita bicarakan tentang konsekuensi logis daripada buah pemikiran ini ketika dia dikatakan dikandung tanpa noda. Mungkin Mimin juga pernah cerita. Oh ya, Mimin pernah bikin BT ya tentang ketika Father Gabriel Amot melakukan eksorsisme. Dia bertanya kepada setan, ya. Ini tidak untuk ditiru ya. Memang ada sebuah sesi dalam eksorsis itu yang hendak menyumpalkan sebuah kebenaran ke mulut setan. Begitu loh. Itu bagian dari eksorsis. Mirip seperti yang jawab, itu memang enggak dianjurkan bagi kita. Kita memang tidak dianjurkan berdialog, tidak dianjurkan bertanya jawab dengan setan. Waktu itu mengatakan apa? Tentang Bunda Maria. Bertanya tentang Bunda Maria. Terus setan bilang apa? Tidak. Dia sama sekali tidak pernah berada di bawah kendali kami sejak lahir. Dia sejak lahir adalah suci murni tanpa dosa. Itu dalam keadaan dikunci dalam nama Yesus untuk mengatakan kebenaran, setan akhirnya terpaksa mengatakan itu. Dia tidak pernah berada di bawah kendali kami sedetik pun. Ya, sehingga keluar dia punya apa? Madah. Bahkan setannya bisa menyanyikan madah. Dan madahnya secara teologis betul semua. Boleh cek di BT Mimin beberapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya tentang hal ini. Atau cek aja di playlist Mariologi. Nah itu dia, atau testimoni Mimin lupa cari ya. Itu mengagetkan adalah ketika si setan bermadah itu teologinya betul. Itu mengagetkan juga itu bagi Mimin ya. Tentu bagi para teolog juga. Tapi kita bisa merasakan bahwa kok teologinya bisa tepat begitu ya, gitu. Itu sebuah keajaiban juga. Nggak ada sama sekali yang menyimpang. Mereka memadahkannya dalam bahasa Italia, kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya nanti dicek lagi deh, Min lupa. Intinya bahwa aku ini ciptaan, tapi aku juga ibunya gitu loh. Apalagi ya dikatakan di situ ya. Oh itu seru pokoknya. Terpesona deh dibuatnya. Oke baik, di mana ia sudah mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan putranya dan dengan demikian mengantisipasi kebangkitan semua anggota tubuhnya. Jadi kelak pada akhir zaman ingat manusia ketika meninggal mengalami dua pengadilan. Masih ingat? Pertama pengadilan pribadi yang akan langsung menentukan kita kemana, apakah ke neraka ataukah ke surga, atau sebelum masuk surga diproses dulu di api penyucian. Nah itu
Pertama, nanti mengalami lagi, batuk. Pengadilan kedua, yaitu pada akhir zaman. Hal mana tidak akan mengubah hasil. Tidak akan mengubah, yang di surga tetap di surga, dan neraka tetap neraka, enggak akan mengubah hasil ya. Tapi yang di api penyucian akan masuk surga. Kan ada orang yang di api penyucian yang dihukum sampai akhir zaman, ada itu. Nah, kemudian, pada saat itu domba akan dipisahkan dengan kambing, begitu kan di kitab suci. Pada saat itu semua orang akan mengambil tubuh kemuliaan. Dan pada saat itu diciptakan lagi bumi dan langit yang baru. Setelah semuanya dipisahkan. Setelah semuanya diadili. Itu pengadilan kedua. Nah, Bunda Maria telah mengalami itu. Pengadilan pertama dan kedua. Untuk saudara kita yang meninggal, baru mengalami satu pengadilan. Pengadilan berikutnya nanti pada akhir zaman. Ya, semoga kita semua nanti berhasil ya. Nanti kita semua bisa bertemu. Kita kan nggak bisa bertemu secara online begini, jadi nanti kita bertemu di surga. Hafalin suara Mimin ya. Pasti nanti mendapat pengetahuan intuitif. Yang suaranya seperti ini pasti bentuk wajahnya seperti ini. Nah, ini pasti Mimin Komsa gitu. Jangan khawatir, nanti Mimin juga tetap live kok di surga. Ya, terkadang berpikir juga apa asiknya di surga ya. Nggak bisa main internet, nggak bisa main game gitu kan, nggak bisa shopping gitu ya. Kadang kepikiran juga ya, apa ya asiknya ya. Pernah kepikiran nggak? Oke, baik. 975 yang terakhir. Kami percaya bahwa Bunda Allah tersuci, Hawa yang baru. Nah, Hawa yang baru dikatakan di sini ya. Bunda Gereja melanjutkan di dalam surga keibuannya terhadap anggota-anggota Kristus. Nah, ini dia. Ini yang paling menarik adalah di sini. Persekutuan para kudusnya. Bahwa orang-orang kudus, apalagi Bunda Maria yang sudah berada di surga, tidak mungkin tinggal diam atau happy sendiri di sana tanpa care dengan saudara-saudaranya yang ada di bumi. Jarimin mesti begini-begini nih supaya nggak kena hukum oleh TikTok lagi, kan dianggap tidak ada pergerakan atau AFK. Begini-begini, tadi udah 2 kali kena. Ya, saya bingung Min, nanti kita lihat malaikat pelindung kita ya Min. Iya, nanti kalian akan ketemu dan bahkan tahu namanya. Sebenarnya ketika kita pertama kali meninggoy, langsung ketemu kok. Dialah makhluk pertama yang akan menghantar kita. Langsung ketemu kok. Ya, semoga tidak ada yang pingin pergi duluan ya. Oke, baik. Dikatakan di sini, kalau kita melihat salah satu tulisan daripada Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus yang terkenal ya, atau Santa Teresa Lisieux, dia mengatakan apa? Justru ketika saya meninggal, pada saat itulah saya baru akan mulai bekerja. Nah, ini menarik. Kenapa? Ketika saya meninggal nanti, saya akan menaburkan banyak mawar di dunia ini, katanya. Itu salah satu dia punya keinginan, dan benar. Banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang terbantu dengan doa lewat perantaraan Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus ini. Mawar-mawar yang ditaburnya berhasil. Dia punya janji untuk terus-menerus melakukan kebaikan, berhasil. Begitu. Jadi mereka bukan orang-orang yang nganggur di sana ya. Dan memang nggak mungkin lah seperti itu. Kamu bisa bayangkan begini aja. Kalau suatu hari kamu masuk surga gitu kan. Kemudian kamu melihat keluargamu yang di dunia menderita.
bagaimana perasaannya. Jadi jangan heran kalau Bunda Maria berkali-kali turun, menampakkan diri, mengajak orang untuk bertobat, berpuasa, berdoa, silih, mati raga, hanya demi keselamatan kita. Ya. Dalam salah satu penampakannya di Mimin lupa, mungkin di Medjugorje, dia mengatakan apa? Tolonglah anak-anakku, dia seperti memohon, seperti memelas banget. Teruslah berdoa, bertobat, berbuat silih, bertapa bagi orang berdosa, karena piala murka Tuhan itu sudah luber di tanganku dan ini hampir tumpah. Jadi Bunda Maria juga turut menahan agar piala kemurkaan Tuhan itu tegak. Tepi-tepinya sudah mulai tumpah, dia bilang. Tolong jangan sampai ini tumpah. Manfaatkan piala kerahiman yang sedang tercurah pada saat ini. Nah, ini menarik ya. Artinya apa? Ibu surgawi kita ini terus-menerus tidak henti-hentinya mengingatkan anak-anaknya untuk kembali kepada Tuhan. Enggak, Min, mau kayak drama Korea Marry My Husband dulu, Min. Baru terus ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih ya untuk segala gift-giftnya, untuk segala kehadirannya, untuk segala komennya, untuk share-nya dan sebagainya. Min berharap setiap minggu malam maupun malam Jumat, setiap kita adakan live, ajak teman-temanmu, ajak keluargamu gitu kan, supaya lebih banyak yang mendengarkan pewartaan dan bisa diberkati juga ya. Kita sampaikan, kita sudahkan sampai di sini, Tuan dan Nona, Tuan dan Puan. Kita mau berdoa, oke? Makasih sama-sama ya. Mimin nggak lanjut walaupun sebenarnya waktu kita sampai jam 12, tapi temanya ini cukup berat, jadi kita bahas masing-masing saja ya. Kita mau berdoa dulu. Ya, you're welcome. Salam untuk teman-teman di Sarawak. Ready? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala cinta dan berkat-Mu pada kami. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam gereja kami, dalam persekutuan kami di dalam tubuh mistik Kristus. Dan kami bangga sekali punya Bunda Maria, Bunda-Mu sendiri, Bunda Gereja, Bunda kami yang Kau hadiahkan kepada kami untuk membantu kami. Bantulah agar kami boleh mengenal Dia, agar kami lebih mencintainya dalam hidup ini dan semakin berkenan kepadamu. Bunda Maria, doakan kami senantiasa, doakan dunia ini yang sangat membutuhkan rahmat Tuhan, terutama untuk negara-negara yang sedang bertikai, yang dilanda peperangan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, see you all. Kita jumpa lagi malam Jumat masih bisa, tapi minggu malam nggak bisa. Kami masih pelayanan di pedalaman ya, Jumat satu minggu. Kita ganti Senin malam untuk katekesus berikutnya ya. Oke, God bless you, sehat selalu. Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Amin.